Di antara wanita istimewa di masa awal Islam adalah Ummu Ruman. Ummu Ruman adalah ibunda Aisyah, istri Rasulullah. Suaminya adalah sahabat kesayangan Nabi, Abu Bakar As-Siddiq. Hampir setiap hari Nabi mengunjungi rumah mereka di pagi atau di sore hari. Ummu Ruman patut berbangga dengan keluarganya ini. Selain sang putri yang menjadi istri Rasulullah, sang suami pun adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Ummu Ruman selalu menerima kehadiran Nabi dengan sopan. Sama seperti suaminya, dia mendukung Nabi, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Zaman jahiliyah, ia dikenal sebagai seorang wanita yang memiliki adab mulia dan fasih bahasanya. Sebelum menikah dengan Abu Bakar, ia menikah dengan seorang pemuda yang mulia, bahkan tokoh di tengah kaumnya. Ummu Ruman menikah dengan Harits ibnu Abdullah al-Atsi. Harits membawanya dari daerah Surah ke Mekah. Sudah jadi adat kebiasaan, seorang pendatang harus mencari sahabat di tempat baru. Sahabat baru itu diharapkan bisa melindungi dan membantunya. Maka Harits bersahabat dengan Abu Bakar. Namun Allah mempunyai rencana tersendiri. Tak lama kemudian Harits meninggal dunia. Maka Abu Bakar menikahi Ummu Ruman sebagai bentuk penghormatan terhadap sahabatnya itu. Ummu Ruman memeluk Islam saat di Mekah mengikuti suaminya. Ia termasuk kelompok awal yang memeluk Islam. Abu Bakar telah bercerai dengan istri terdahulunya yang musyrik. Darinya Abu Bakar memiliki dua orang anak bernama Abdullah dan Asma. Sedangkan Ummu Ruman memiliki anak bernama Tufail dari pernikahannya dengan Harits. Semenjak Ummu Ruman menikah dengan Abu Bakar, Abdullah dan Asma diasuh oleh Ummu Ruman. Kemudian dari pernikahan dengan Ummu Ruman dan Abu Bakar lahirlah Abdullah, Man dan Aisyah. Ummu Ruman merawat, menjaga dan mendidik Aisyah dengan baik, menyiapkannya menjadi seorang muslimah yang solehah dan cerdas. Ketika suaminya Abu Bakar As-Siddiq berangkat hijrah terlebih dahulu menemani Rasulullah, Ummu Ruman maju sebagai kepala keluarganya. Dia tak pernah gentar bahkan ketika kafir Quraisy terus menerornya. Ummu Ruman sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Ketika Rasulullah melamar Aisyah melalui Khawlah binti Hakim, Ummu Ruman tidak menolak, bahkan dia sangat bahagia dan keputusannya dia serahkan kepada suaminya Abu Bakar sebagai pemimpin keluarga dan wali anaknya. Dan tentu saja Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bahagia menerima pinangan itu. Sesudah hijrah ke Madinah, Ummu Ruman mengingatkan Rasulullah akan Aisyah melalui suaminya Abu Bakar. Rasulullah pun menerimanya. Sebelum pernikahan, Aisyah sakit dan lemah. Tubuhnya kurus dan wajahnya pucat. Ummu Ruman merawatnya sungguh-sungguh hingga Aisyah siap masuk ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun-tahun berlalu, suatu ketika kaum munafik mengganggu rumah tangga Rasulullah dan Aisyah. Peristiwa itu terjadi ketika Aisyah secara tak sengaja tertinggal dari rombongan Rasulullah. Aisyah kemudian diantar kembali oleh sahabat bernama Safwan bin Mu'attal. Maka saat itu timbullah fitnah. Fitnah menyebar tentang Aisyah. Di saat-saat berat seperti itu, sang ibu Ummu Ruman hadir menyertai putrinya. Ummu Ruman mendengarnya, namun dia menahan diri. Dia tak menanyakannya kepada Aisyah. Beliau mengenal betul putrinya dan yakin bahwa ada orang yang ingin menyebar fitnah. Namun Allah membukakan kabar itu kepada Aisyah lewat orang lain. Maka Aisyah pun pergi ke rumah orang tuanya dan menangis. Ummu Ruman berusaha menyebarkannya. Anggaplah ringan berita itu, nasihat Ummu Ruman. Begitulah Ummu Ruman mengajarkan, tetapi pukulan fitnah itu terasa demikian keras bagi Aisyah. Ia pun jatuh sakit karena terus-terusan menangis. Ummu Ruman pun tak henti menasihatinya untuk tetap bersabar. Setelah berlalu beberapa hari, Allah menurunkan firman-Nya untuk membela Aisyah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di rumah Abu Bakar, turunlah wahyu yang menyatakan kesucian Aisyah. Ummu Ruman memintanya bangkit dan berterima kasih kepada Rasulullah. Beliau mengajarkan bahwa dalam keluarga kadang terjadi permasalahan, maka saling memaafkan dan berterima kasih adalah jalan keluar. Ketika Ummu Ruman wafat,
Rasulullah sendiri yang menurunkannya ke dalam liang lahat. Kemudian beliau berkata, siapa yang ingin memandang seorang wanita di antara para wanita cantik penghuni surga yang memiliki mata yang besar dan indah, maka pandanglah Ummu Ruman. Ummu Ruman merupakan contoh istri solehah serta suci yang selalu mendukung dan membantu suaminya. Semasa hidupnya, Ummu Ruman juga membebaskan banyak budak lemah yang menyatakan diri masuk Islam.